Jadi terjadi ledakan di beberapa rumah dan kita akan melihat bagaimana kondisinya siang hari ini. Kita akan kembali bergabung dengan Fahru Rozi, jurnalis Transmedia. Rozi, tadi Iya, baik, sebelum Mbak. ini Anda sempat menyatakan Anda saat ini kan berada di rumah yang terdampak yang posisinya berdempetan dengan Iya, betul. rumah yang meledak. Kondisi rumah terdampak saat ini seperti apa? Kondisi rumah yang yang meledak pagi tadi seperti apa? Kemudian apakah polisi sudah melakukan olah TKP atau belum? Kalaupun sudah, adakah hasil sementara dari olah TKP? Baik, ya. Saat ini kondisi rumah yang terdampak ledakan sendiri, di antara lain itu kerusakannya seperti plafon hancur, tembok belakang rumahnya jebol, dan beberapa barang perabotan rumah tangga yang terdampak sempat hancur juga. Sementara untuk rumah yang menjadi titik ledakan sendiri itu rusak berat atau parah seperti itu. Dan untuk keterangan untuk kepolisian sendiri saat ini belum bisa memberikan keterangan terkait dari mana asal ledakan itu terjadi dan dari apa ledakan itu. Sementara tapi pihak kepolisian saat ini sudah mensterilkan dari lokasi kejadian sejauh 10 meter agar warga tidak masuk ke dalam lokasi kejadian seperti itu. Itu artinya olah TKP belum dilakukan oleh kepolisian? Untuk olah TKP sendiri, olah TKP awal sudah, tapi pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan. Baik, belum ada dugaan dari mana ledakan terjadi? Belum ada. Baik, kalau dari info, baik, ya. Kalau dari pemilik rumah sendiri, mereka menduga ledakan terjadi karena apa? Dari mana? Kalau dari warga sendiri, infonya itu masih samar, tapi ada beberapa warga yang mengatakan kalau itu dari ledakan gas. Ledakan gas tabung gas kah? Iya, betul. Baik. Kemudian bagaimana kondisi mereka? Kondisi pemilik rumah, kemudian juga warga yang rumahnya terdampak, kondisi mereka seperti apa saat ini? Nah, untuk korban saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk lukanya sendiri ada yang beberapa yang ringan, ada beberapa yang luka berat. Ada gitu, berapa jumlahnya? Kalau 8, ada 8. Ada 7 korban, 3 intensif, 4 dirawat. Baik, semuanya yang 3 ini berarti mengalami luka yang berat karena berada di intensive care unit. Ya, betul. Baik, kemudian kronologinya seperti apa? Untuk kronologi awalnya sendiri itu sekitar jam 5 tiba-tiba ada suara ledakan yang cukup kencang. Ledakan itu sempat terdengar sejauh hampir 500 meter dari lokasi ledakan. Itu. Baik, pemerintah setempat ada yang sudah hadir? Untuk saat ini dari pemerintah sendiri sudah mengirimkan Dinas Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tangerang Selatan untuk memberikan bantuan seperti nantinya akan membuat dapur umum dan memberikan logistik kepada korban yang terdampak seperti itu. Baik, dapur umum dan logistik itu artinya banyak warga yang tidak bisa beraktivitas di rumah mereka masing-masing. Ada berapa orang? Untuk yang terdampak sendiri itu sekitar ada 12 sampai 13 rumah yang terdampak. Kalau kita kalkulasikan satu rumah itu ada 4 orang, berarti sekitar 40 lebih. Mereka akan tinggal di mana? Apakah juga selain dapur umum dibangun juga ada tempat pengungsian sementara? Untuk saat ini untuk pengungsian sendiri belum ada tempat pengungsian
petugas dinas terkait masih mencari tempat yang layak untuk dijadikan tempat pengungsian. Baik, mereka Begitu, saat ya. ini berada di mana? Masih di rumah mereka masing-masing atau seperti apa? Eh, Untuk yang terdampak sendiri ada beberapa yang masih di rumahnya, ada pula yang mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi keluarganya yang menjadi korban, gitu. Baik, baik kami akan menunggu perkembangannya dari Anda, Fahru Rozi. Terima kasih atas laporan.